Betapa mulia ajaran Islam yang menganjurkan kita untuk membangun silaturahmi. Namun waktu dan jarak tempuh yang tidak memberi peluang bagi kita untuk bisa menemui segenap famili dan keluarga. Meski begitu, teknologi modern ternyata turut mempermudah kita untuk melakukan silaturahmi melalui pengiriman pesan singkat SMS, WhatsApp, BBM, Facebook, internet, atau menelepon secara langsung. Semua ini adalah anugerah ilahi Rabbi bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Ditujukan ayat ini kepada orang mukmin dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Meski kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam, bukan rukun iman. Kita dikagetkan oleh berita bahwa beredarnya narkoba bukan lagi hitungan gram-graman, tetapi justru hitungannya sudah ton, sudah ribuan kilo yang beredar di tengah masyarakat kita. Tanpa kita sadari, jangan kita mengira bahwa ini hanyalah permainan ekonomi, tetapi sesungguhnya ini adalah akan merusak umat dari dalam, karena sesungguhnya narkoba memiliki masa inkubasi di dalam tubuh manusia. Generasi muda kita yang milenial saat ini, ketika mereka terkena narkoba saat ini, maka efek dari penggunaan narkoba itu akan muncul 10 sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahumma nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal giwayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak terbenamnya matahari kemarin sore, hati kita sudah mulai bercampur haru biru, bersatu antara gembira dan sedih, rasa gundah dan puas. Semua ini pertanda betapa tinggi perhatian kita terhadap Ramadan yang sudah meninggalkan kita. Karena kepergiannya meninggalkan tanda tanya, apakah kita masih berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Dan apakah Ramadan ini sudah terlaksana dengan baik sehingga menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu? Senyum dan semangat kebersamaan yang menghadirkan kita di rumah Allah ini adalah bukti betapa hati kita saat ini diliputi rasa haru bercampur gembira, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan mengembalikan kita kepada fitrah, yaitu suasana kesucian bulan Syawal yang dipenuhi dengan untaian maaf dan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini terlihat betapa banyaknya hikmah yang terbentang di hadapan kita,
untuk kita jadikan ajang pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah sebulan dengan susah payah kita menegakkan ibadah Ramadan, meski dalam suasana menegangkan karena wabah pandemi COVID-19 yang mengintai, kini tiba saatnya kita merayakan Idul Fitri, yakni suatu hari yang barakah, yang penuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Momen seperti ini sangatlah indah dan mulia karena membuka mata kita semua betapa pentingnya kita harus membangun komunikasi vertikal dengan Allah yang kita sebut dengan hablum minallah, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia yang kita sebut dengan hablum minan nas. Allah berfirman tentang hal ini dalam Quran surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepadamu kecuali apabila membangun komunikasi vertikal dengan Allah dan komunikasi horizontal dengan manusia. Pemahaman kita yang mendalam terhadap dua hal ini telah mengantarkan kita ke dalam siklus kehidupan Ramadan dan Idul Fitri sebagai saat-saat yang penuh makna. Hablum minallah telah kita penuhi sebulan lamanya di bulan Ramadan. Kita telah memetik hikmah yang sangat banyak. Kini tinggal penerapannya dalam kehidupan nyata selanjutnya. Hablum minan nas telah menyelimuti naluri kehambaan kita semua, naluri dan ikatan batin kekeluargaan yang luar biasa. Dalam hal ini kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pulang kampung karena khawatir penyebaran COVID-19. Sejatinya dan sudah membudaya dalam masyarakat kita bahwa orang yang di kota rame-rame pulang kampung menggunakan pesawat terbang yang melayang di udara, ada yang menggunakan bus atau kendaraan pribadi, bahkan ada yang menggunakan kapal laut dan juga kendaraan roda dua. Mereka adalah para pemudik lebaran yang mencoba bertarung nyawa di darat, di laut dan di udara, hanya dengan satu tujuan mulia, ingin berjabat tangan dengan orang tua, sanak famili, kerabat dan keluarga untuk sekedar menyampaikan permohonan maaf atas segala dosa dan kesalahan. Betapa mulia ajaran Islam yang menganjurkan kita untuk membangun silaturahmi. Namun waktu dan jarak tempuh yang tidak memberi peluang bagi kita untuk bisa menemui segenap famili dan keluarga. Meski begitu, teknologi modern ternyata turut mempermudah kita untuk melakukan silaturahmi melalui pengiriman pesan singkat SMS, WhatsApp, BBM, Facebook, internet, atau menelepon secara langsung. Semua ini adalah anugerah ilahi Rabbi bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebulan lamanya kita menempa diri menuju derajat takwa. Kita tahan lapar dan dahaga di siang hari, bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi lantaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah puasa itu kita menjalani latihan mental, latihan menguasai dan mengatur diri, mengendalikan dan menahan diri dari tipu daya nafsu syaitoniah. Latihan meninggalkan semua hal yang dapat merusak tatanan pergaulan dalam masyarakat. Inti ibadah Ramadan adalah pengendalian diri dan esensinya adalah melatihkan disiplin, latihan kejujuran, latihan ketabahan dan latihan kesabaran dalam menjalani kehidupan. Dorongan iman yang kuatlah yang membuat kita taat, patuh dan penuh disiplin mengikuti semua aturan Ramadan ini. Makanan yang biasa halal kita makan di bulan Ramadan ia dilarang. Pekerjaan yang biasanya boleh dikerjakan justru dilarang di bulan Ramadan. Disinilah kita digembeleng menjadi manusia yang berdisiplin tinggi dengan kesadaran yang hakiki. Selain itu, kita harus menjalani latihan menepati waktu-waktu tertentu yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Ada waktu sahur, ada waktu imsak, ada waktu berbuka. Semua itu kita jalani dengan disiplin, teratur dan tertib.
Nabi SAW mengingatkan al-waktu kas-saib, bahwa disiplin waktu adalah ibarat pedang. Bila ia tidak digunakan untuk menghadapi musuh, tidak mustahil pedang itu yang akan memakan tuannya sendiri. Peringatan Nabi ini sangat relevan dengan kondisi kita hari ini. Bila semua kita disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan misalnya, tentu mungkin tak ada larangan mudik. Kita mampu menepis kekhawatiran itu dengan menghilangnya virus mematikan itu dari bumi serambi Mekah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 1 bulan lamanya kita telah berpuasa. Selama itu pula kita tidak minum, tidak makan, dan tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa sepanjang hari-hari Ramadan. Walaupun tidak ada yang melihat, walaupun seorang diri di kamar atau di tempat tertutup, karena ia sadar walaupun manusia dan semua makhluk tidak mengetahuinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha mengetahui, Maha melihat gerak-gerik, tindak tanduk, dan perbuatan seluruh hambanya, walaupun di gelap gulita sekalipun. Dengan sadar dan keyakinan demikianlah, kita akan terlatih menjadi seorang yang jujur, seorang yang bersifat amanah, tidak mau menipu, tidak mengicuh, dan tidak merusak kepercayaan orang kepada dirinya. Hikmah lain yang dapat diperoleh dari Ramadan oleh kita adalah puasa telah menuntun kita memiliki jiwa yang sehat, ikhlas, tabah, ulet, kesatria, berani, tahan uji, bermental baja, pantang menyerah, suka berkorban, namun lemah lembut, pemaaf, dan penuh kasih dalam pergaulan. Walhasil, dengan bermodalkan iman, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakidah teguh, disiplin serta rajin beribadah dan beramal soleh, berpegang pada prinsip Al-Quran dan Sunnah, berpengetahuan luas, cerdas, cerdik dan bijaksana, bersifat amanah, suka kebajikan, benci dan memusuhi setiap bentuk kejahatan. Belakangan ini tingkat kejahatan yang akan merusak kita dikagetkan oleh berita bahwa beredarnya narkoba bukan lagi hitungan gram-graman, tetapi justru hitungannya sudah ton, sudah ribuan kilo yang beredar di tengah masyarakat kita. Tanpa kita sadari, jangan kita mengira bahwa ini hanyalah permainan ekonomi, tetapi sesungguhnya ini adalah akan merusak umat dari dalam, karena sesungguhnya narkoba memiliki masa inkubasi di dalam tubuh manusia. Generasi muda kita yang milenial saat ini, ketika mereka terkena narkoba saat ini, maka efek dari penggunaan narkoba itu akan muncul 20 tahun, 10 sampai dengan 20 tahun yang akan datang. Ketika ia akan menjadi sosok yang tampil di tengah masyarakat, barulah kemudian inkubasi itu akan keluar, dan menjadilah ia sosok-sosok yang tidak bisa amanah dan tidak bisa dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam suci Al-Quranul Karim bahwa kita harus peduli, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita berpegang teguh di jalan Allah. Allah telah mengingatkan kita akan hal ini, dan janganlah kalian bercerai-berai, karena sesungguhnya salah satu dari masa inkubasi narkoba itu akan terlihat bahwa pecandu narkoba mereka akan eksklusif, tidak akan peduli dengan orang lain. Dia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Bila generasi masa depan kita adalah orang yang tidak peduli kepada orang lain, maka tunggulah kehancuran umat ini. Oleh karena itulah, maka kita diingatkan agar segala bentuk kejahatan yang seperti ini kita jauhi. Semoga kita terjauh dari perbuatan tercela dan perilaku menyimpang lainnya. Nilai-nilai ini semua seharusnya sudah terpatri di dalam jiwa dan benak kita semua selama Ramadan. Hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita, dan kita bertemu dengan bulan Syawal yang sering kita sebut dengan Idul Fitri. Di bulan Fitri yang suci ini, sesudah dosa-dosa kita diampuni Allah, kita kembali fitrah yang asli sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang memiliki kemauan keras, bercita-cita tinggi, tidak bersifat lemah, penuh semangat juang, pandai menjaga diri, mampu mengendalikan hawa nafsu,
dengan menarik hikmah puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Tabah menghadapi cobaan, senantiasa berzikir dan berpikir, istiqamah membela kebenaran dan keadilan, berhati mulia, berjiwa besar, serta senantiasa menjaga dan memelihara persatuan kesatuan umat sebagaimana diamanahkan oleh syariat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Goal estimate puasa Ramadan adalah mewisudahkan para muttaqin sebagai alumni Ramadan. Manusia muttaqin adalah manusia yang dekat kepada Allah, manusia produk Ramadan yang tahu sekaligus menyadari bahwa Allah Maha melihat, Maha tahu segala perbuatan hambanya. Manusia yang yakin bahwa bukan hanya perkataan dan perbuatan manusia saja yang dapat dilihat dan diketahui Allah, bahkan setiap denyut jantung dan bisikan halus dalam hati sanubarinya yang paling dalam sekalipun diyakininya pasti diketahui dan tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip suci dan mulia ini haruslah melekat dengan kuat dalam diri pribadi setiap mukmin. Bukankah perintah puasa di bulan Ramadan ini yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ditujukan ayat ini kepada orang mukmin dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Meski kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam, bukan rukun iman. Inilah salah satu rahasia besar ibadah Ramadan, yakni iman. Bukankah Nabi telah mengingatkan bahwa banyak orang berpuasa hanya mendapat lapar dan haus saja, sementara di sisi lain orang yang berpuasa diganjar dengan kesempurnaan, dengan keampunan, dengan fasilitas surga, terbebas dari siksa neraka, lipat ganda pahala amal saleh, hingga mendapatkan kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takaran pahala tak terhingga yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengutipnya di dalam hadis kudusi. Allah berfirman, sesungguhnya puasa hambaku adalah untukku dan akulah yang akan memberikan imbalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kini mari kita sambut hari esok yang lebih baik dengan bangunan insan muttaqin yang tidak hanyut oleh godaan, oleh rayuan, tidak haus sanjungan, tidak lapar pujian, tidak mengenal putus asa. Air matanya boleh membasahi pipi karena kedekatannya dengan Allah, namun hatinya istiqomah dengan hikmah Ramadan dan akhlaknya dipandu Al-Quran. Hari ini kita berada di bulan Syawal, ibarat ujian semester. Kita akan diuji kemampuannya untuk menekan hawa nafsu sebagai hasil latihan selama Ramadan. Apabila pasca Ramadan kita belum mampu mengendalikan diri sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan kemajuan umat manusia saat ini. Mari kita bulatkan tekad untuk terus memperbaiki diri menuju insan kamil yang muttaqin. Semua ini harus dimulai dari diri kita masing-masing, sebagaimana diingatkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Kaum muslimin, bila hari ini kita masih diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19, bersabarlah dan terus bangun kewaspadaan. Yakinlah bahwa Allah yang Maha Pencipta, yang menghidupkan dan mematikan. Orang mukmin yang muttaqin pasti paham betul bahwa strategi yang jitu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa agar kita diberikan yang terbaik. Umur berada di tangan Tuhan dan mati bagi manusia sudah pasti. Namun panik dan apatis bukanlah sebuah solusi. Solusinya adalah kita harus segera konsisten jalankan syariat Allah untuk hidup bersih. Bukankah dalam ajaran Islam disebut kebersihan itu sebagai tanda-tanda orang beriman? Memakan makanan yang halal adalah juga ciri-ciri orang beriman, serta kita usahakan untuk memperbanyak amal soleh kita. Hal ini sejalan dengan misi kefitrahan kita di bulan Syawal ini, mewujudkan pribadi muttaqin yang konsisten
Di antara ciri-ciri insan muttaqin yang konsisten itu adalah pemurah di kala senang dan pada saat susah, selalu sanggup mengendalikan amarah dan nafsunya, serta pemaaf kepada siapa saja yang pernah bersalah, baik orang tersebut masih hidup maupun sudah kembali kepada Allah. Inilah salah satu fitrah hakiki sebagai manusia yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, dan dengan cara inilah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diingatkan di dalam firman-Nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Seluruh hadirin jamaah Idul Fitri yang terhormat, berdasarkan ayat ini jelaslah bagi kita bahwa hidup baru pasca Ramadan yang dilandasi iman dan takwa kita arahkan menuju mardatillah, seraya membuka hati untuk memberi maaf kepada semua orang yang pernah bersalah dengan kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Teruslah menebar kebajikan dan memupuk kualitas diri untuk meningkatkan nilai pengabdian kita kepada Allah, kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara. Dan dengan demikian kita akan mampu membangun keutuhan dan kekuatan umat Islam sebagai sebuah kekuatan yang mampu menunjukkan jati dirinya dalam kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita masyarakat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa dawimu ala salihatil a'mal la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan fi ayatin ukhra inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi yang indah dan syahdu ini kami semua yang hadir di sini menadahkan tangan, melapangkan dada, memohon keharibaanmu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan menerima amal ibadah Ramadan kami. Engkau jadikan kami hambamu yang bertakwa dan Engkau lipat gandakan pahala amal ibadah kami. Ya Rabbana ya Maulana, saat ini kami masih Engkau uji dengan pandemi COVID-19 yang telah banyak merenggut nyawa saudara-saudara kami. Hindarkanlah kami dari musibah semacam ini. Hanya Engkau yang maha kuasa atas semua ini ya Rabb. Dengarkanlah keluhan hati dan harapan nurani kami ini. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami pernah berbuat dosa kepadamu, pernah berbuat salah kepada orang tua kami, kepada kaum kerabat, tetangga dan handai taulan.
Kami tak mampu menghitung kesalahan dan kekeliruan. Kami hamba-Mu yang dhaif dan memohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami. Bukakanlah pintu hati kami untuk rela dan tulus memaafkan kesalahan orang lain, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.